Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Jayani Alia. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan bagaimana cara membuat daftar hadir siswa pada setiap kali pertemuan agar jumlah absensinya atau jumlah kehadiran siswa itu bisa terhitung secara otomatis. Di sini saya sudah siapkan daftar hadir atau daftar nama anak dalam kelas yang akan saya ampu. Di situ ada nomor urutnya, kemudian ada NIPD-nya, ada NISN dan seterusnya namanya. Di sini saya tulis nama siswa pertama, kedua dan seterusnya. Ada 34 siswa. Nah, biasanya kalau kita mengambil kehadiran siswa, anak yang tidak hadir itu diidentifikasi dalam 3 kategori, yakni sakit yang disimbolkan dengan huruf S, kemudian izin yang disimbolkan dengan huruf I, dan tanpa keterangan atau alpa yang disimbolkan dengan huruf A. Nah, di sini saya mau buat bagaimana cara membuat absensi mereka sehingga pada saat kita memberikan tanda sakit, izin atau alpa kepada anak-anak, maka otomatis di kolom sakit, izin dan alpa ini akan tertulis sesuai dengan jumlah ketidakhadiran mereka. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Sekarang di kolom ini saya akan berikan rumus. Jadi kita akan membuat sebuah rumus di mana kalau kita mengetikkan tanda S atau simbol S pada areal pertemuan, nah ini ada kolom-kolom ini menunjukkan pertemuan keberapa. Saya buat sampai pertemuan ke-18. Jadi di bawah kolom-kolom pertemuan ini, apabila kita mengetikkan tanda S, maka di kolom S ini akan bertambah 1, 2, atau 3 sesuai dengan jumlah sakitnya anak tersebut. Dan bila dia minta izin, kita ketik huruf I, maka di sini akan bertambah. Begitu pula di kolom alfa. Nah, bagaimana caranya? Berikut saya akan tunjukkan rumusnya. Ini kita letakkan pointer kita di bawah kolom S, kemudian kita buat rumusnya sama dengan countif, ya sama dengan countif. Kemudian kita blok seluruhnya, ya kita blok seluruhnya sampai di pertemuan ke-18. Kemudian titik koma, tergantung format laptopnya, bisa titik koma, bisa juga koma. Setelah itu kita klik sel pada huruf S di atas, ya, itu. Maka coba kita lihat apakah dia akan berubah. Ya, saya lihat dulu ya. Misalkan di sini kita akan ketik S, maka dia akan berubah. Nah, sekarang kita akan bikin semua sel ini memiliki huruf yang sama. Jadi di sini kita kancing dulu, ya. Di 9 itu kita kasih tanda dolar supaya dia tidak bergeser. Nah, sekarang kita akan membuat rumus ini supaya pada saat kolom-kolom ini belum terisi, maka di sini juga tidak akan ada tampilan apa-apa, tidak ada angka 0, tidak ada angka apa-apa. Nah, ini sehingga dia bisa lebih bersih, ya. Dia lebih bersih, tidak kelihatan 00 begini pada saat belum digunakan absen ini. Maka caranya adalah kita posisikan di sini, kita copy dulu ini, blok di sini, copy, kemudian kita buat format if, ya, pengecualian. Setelah itu
di bagian terakhir ini kita kasih tanda sama dengan 0 ya, 0. Kemudian titik koma, di situ kita kasih tanda kutip buka, tanda kutip tutup, terus titik koma lagi, baru kita paste dari hasil kopian ini tadi ya. Setelah itu kita tutup kurung satu kali lagi, baru enter. Maka dia bila tidak ada S atau anak tersebut tidak pernah sakit, maka di sini akan kosong. Nah, hal yang sama kita buat juga di sini ya, sini. Kemudian ini kita ganti semuanya dengan G dan X. Ini saya copy saja biar bagus, cepat. Enter. Kemudian di sini juga saya copy saja GX. Oke. Nah, sekarang sudah kosong kalau tidak ada apa-apa. Sementara kalau kita tulis alfa di kolom A akan bertambah, S di kolom S akan bertambah, dan I di kolom I akan bertambah. Begitu pula kalau kita ketik H atau hadir, maka tidak akan bertambah apa-apa. Oke. Sekarang saya ingin mendapatkan informasi tentang jumlah absensi atau jumlah ketidakhadiran siswa pada satu periode atau satu semester pembelajaran mata pelajaran saya. Maka di kolom J ini saya buat jumlah. Di sini seperti biasa jumlah itu kita klik saja ini, kemudian kita blok sampai 3 kolom sakit izinan alfa, lalu kita enter. Nah, ini juga kita akan buat dimana kalau di sini tidak ada isinya, maka kolom J itu juga harus kosong, tidak ada angka 0 supaya tidak mengganggu. Ini kita blok dulu. Setelah itu kita buat format if atau pengecualian. Jadi jika jumlah sakit izin alfa itu sama dengan 0, maka tidak ada apa-apa dalamnya, pakai tanda kutip, kutip buka, kutip tutup, kemudian titik koma. Jika tidak, maka dia kembali ke jumlahnya ya. Oke, tutup kurung satu kali lagi baru kita enter, maka dia. Nah, sekarang kita pengen semua ini kita copy paste ke bawah ya. Kita copy ke bawah, copy saja langsung semuanya ya. Oke. Nah, ini untuk absensi atau ketidakhadiran siswa di dalam satu periode pembelajaran, yakni satu semester, karena ini 18 minggu, di mana satu tahun itu ada 36 minggu. Maka di sini akan memberikan gambaran ya, di kolom ini akan memberikan gambaran atau informasi secara otomatis tentang jumlah ketidakhadiran siswa untuk satu semester tiap-tiap anak, tiap-tiap siswa kita. Nah, sekarang saya ingin mengetahui ketidakhadiran siswa dalam satu kelas untuk setiap hari. Ya, maksudnya begini. Setiap hari itu ada berapa orang anak yang sakit, berapa orang anak yang izin, dan berapa orang anak yang alfa atau tanpa keterangan. Itu saya ingin mendapatkan gambarannya secara otomatis. Tidak perlu menghitung lagi. Dan jumlah yang tidak hadir dalam satu hari itu, setiap hari itu atau setiap kali pertemuan itu berapa orang, persentase kehadirannya berapa orang. Itu untuk memberikan gambaran kepada saya atau kepada kita sebagai guru seberapa besar persentase dari aktivitas partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Nah, caranya adalah saya ingin membuat rumus serupa mirip dengan rumus yang tadi, tapi
ini berdasarkan kolomnya ya. Nah, sekarang saya mau bikin lagi rumusnya sama dengan countif, terus blok dari atas, karena ini per hari berarti berdasarkan kolomnya dari anak pertama sampai siswa terakhir nomor 34. Oke. Kemudian kita klik lagi S di sini ya, baru tutup kurung. Nah, itu dia. Kemudian ini saya akan buat dia tidak ada nolnya kalau tidak ada yang tidak hadir, maka saya copy dulu seperti tadi. Kemudian saya buat format if, terus kalau dia sama dengan 0 sama dengan 0, maka tidak ada dia isinya. Kemudian kalau tidak, maka dia sama dengan countif tadi. Oke, sekarang sudah kosong. Kemudian ini kita kancing F44, ini kita kancing F-nya ya, pakai tanda dolar. Di sini juga F-nya kita kancing pakai tanda dolar juga. Oke. Sekarang ini kita copy ke bawah. Dan ini kita ganti pakai 10 dan 43. Di sini juga kita langsung copy saja G10, G43. Terus ini juga diganti G10, G43. Oke, sudah. Nah, sekarang jumlahnya. Nah, ini jumlah di sini. Kita langsung klik saja blok dari S sampai A, enter. Kemudian ini juga kita akan kosongkan bila tidak ada isinya di atas. Pakai format if, pengecualian sama dengan 0, tidak ada isinya. Kalau tidak, maka jumlahnya yang akan tampil. Oke, sekarang persentasenya ya. Persentase di sini adalah persentase jumlah anak yang hadir, sementara jumlah di sini adalah jumlah anak yang tidak hadir. Di kolom persentase ini saya akan buat rumus yang menjelaskan bahwa jumlah siswa dikurang dengan jumlah siswa yang tidak hadir itu ada berapa persen, karena jumlah yang hadir itu adalah jumlah siswa total dikurang dengan jumlah yang tidak hadir. Nah, sehingga persentase dari jumlah yang hadir inilah yang akan saya hitung sini. Nah, sekarang saya akan menentukan persentase dari jumlah siswa yang hadir. Di dalam format ini, jumlah yang hadir itu adalah jumlah total anak dalam kelas saya, dalam kelas ini ya ini 34 dikurang dengan jumlah absensi atau jumlah anak yang tidak hadir. Nah, di sini belum kelihatan ada berapa anak yang hadir pada hari itu. Nah, sekarang saya mau hitung persentasenya langsung. Nah, jadi dari sekian anak yang tidak hadir, ada berapa persen anak yang hadir dari total siswa yang ada dalam kelas tersebut. Nah, jadi rumusnya adalah di dalam kolom ini atau di dalam sel ini, bila semua anak hadir ya, bila semua anak hadir, maka dia itu 100%. Ya.
Artinya bila ini kosong, ya isinya kosong, maka nilai di sini 100%. Tetapi bila dia tidak kosong ini kolom jumlah atau sel jumlah, maka format di sini akan menghitung ada berapa persen yang hadir. Oke. Mari kita buat rumusnya. Kita buat rumus format pengecualian atau formula if. Kemudian kita klik kolom jumlah absen atau jumlah yang tidak hadir, ya. Terus sama dengan bila jumlah ini sama dengan kosong, ya. Kosong itu berarti tanda kutip buka dan tutup. Kemudian kita kasih titik koma, ya. Bila jumlah ini kosong, maka hasilnya adalah 100%. Artinya bila semua anak hadir, maka hasilnya 100%. Bila tidak, maka dia adalah hitungan persentase ini. Jadi bila tidak, kita buka kurung, klik nomor urut anak terakhir, dikurang dengan angka yang ada di dalam kolom jumlah absensi, ya. Kemudian dibagi lagi dengan jumlah anak atau jumlah anak dalam kelas ini, baru dikali 100. Oke. Di situ kita enter ya. Nah, ini akan tercantum di sini 100 ya. Karena kenapa? Karena pada hari ini anak di sini semua anak hadir karena jumlah absensi dia masih kosong. Apabila kita akan menambahkan misalnya ada anak yang sakit pada hari ini, maka dia akan berkurang persentasenya karena jumlah absensinya 1. Ada lagi yang alfa akan berubah secara terus-menerus. Izin juga begitu, ada lagi izin, itu akan berubah secara otomatis. Setiap hari akan tergambar. Nah, sekarang saya ingin semua kolom ini ada, ya. Saya ingin semua kolom ini ada, maka saya harus memformat rumusnya supaya tidak berubah. Nah, di sini kalau kita lihat, kita amati, kolom B43 ya, ini B43, ini tidak boleh bergeser. Apabila kita mengadakan pengkopian dari 100% ini dari sel persentase ini, maka berpotensi atau dipastikan B43 ini akan berubah menjadi C43, D43 dan seterusnya. Nah, ini kita harus kancing dia, ya. Kita harus kancing supaya tetap dia menjadi B43 karena ini adalah dasar perhitungan. Sedangkan J ini dia huruf G47 ini dia akan mengikuti sesuai dengan alur pengkopiannya ke kanan. Nah, jadi ini kita harus kancing dulu 43 ini, 34 ya, 43. Kolom B 43. Ini di sini dia. Kita B-nya itu kita harus kancing. Kita kancing pakai simbol dolar. Ini juga kita pakai kancing pakai simbol dolar. B-nya. Sehingga pada saat kita copy nanti tidak akan terjadi pergeseran dari kolom B ke C, D dan seterusnya. Terus kita enter. Nah, sekarang kita sudah siap copy semuanya dari atas ke bawah. Silakan di copy. Oke. Inilah hasil kopiannya. Jadi pada saat dia tidak terisi, maka dia masih 100%. Dan dia ini angka 100 ini akan berkurang sesuai dengan jumlah ketidakhadiran siswa di atas. Jadi ini akan memberikan gambaran kepada kita sebagai guru bahwa setiap hari itu ada berapa persen yang hadir anak-anak. Ada 85%. Kalau bertambah lagi di sini alfa ada 82%. Semuanya itu akan berubah sesuai dengan
kondisi real setiap hari. Nah, jadi kalau dalam kondisi seperti ini sudah siap, tinggal kita masukkan saja alfa berubah lagi di sini. Coba perhatikan ini ya. Ini masih kosong Bu ya. Bapak Ibu, masih kosong di sini. Kalau saya membuat, ya saya kasih warna dulu untuk diamati. Saya kasih warna kuning aja ya. Ya. Perhatikan warna kuning. Kalau saya melakukan perubahan di sini, maka dia akan berubah sesuai dengan huruf yang saya masukkan di sini. Kalau kita ingin juga memasukkan hadir itu H, kalau hanya H kita ketik maka tidak akan perubahan apa-apa. Tidak akan ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita ketik S atau alfa, maka dia akan berubah. Oke. Begitu pula di sini di bagian bawah ya. Misalnya di pertemuan kedua ini ya, pertemuan kedua, kelima, kayak ini 1, 2, 3, 4. Misalnya ini di pertemuan ke-6. Nah, coba diperhatikan, saya kasih warna. Apabila saya melakukan perubahan di kolom ini, di kolom kalau hadir tidak ada perubahan, kalau izin ada perubahan, terus kalau alfa lebih-lebih ya, itu akan berkurang, akan bertambah angka-angka di kolom J dan akan berkurang angka-angka di baris persentase. Oke. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.